Tipe kepribadian INTJ, mesin rasional yang menolak dunia permukaan. Tipe kepribadian ini adalah archetype kepribadian yang dibentuk dari kombinasi fungsi kognitif, dominan introverted intuition, dan extraverted thinking. Ini menghasilkan pola pikir yang sangat internal, strategis, dan terfokus pada struktur logis dari realitas, bukan permukaan, bukan impresi sosial, dan bukan tradisi. INTJ tidak hidup untuk menyenangkan masyarakat. Mereka hidup untuk menciptakan sistem, memprediksi pola masa depan, dan menyusun peta makna pribadi atas dunia yang kacau. Fokusnya bukan pada apa yang orang pikirkan sekarang, melainkan pada apa yang masuk akal dalam jangka panjang, bahkan jika itu berarti menolak norma yang telah berusia ribuan tahun. Nihilisme. Ketika makna dipatahkan oleh rasio. Nihilisme dalam konteks psikologi eksistensial adalah hasil dari konfrontasi antara nalar tinggi dan kekosongan makna objektif. Banyak INTJ yang karena dorongan introverted intuition dan extraverted thinkingnya terpapar pada refleksi mendalam tentang realitas. Dan ketika refleksi itu mencapai kedalaman eksistensial, mereka sering menemukan bahwa kebenaran objektif sulit dibuktikan secara absolut. Nilai moral bersifat relatif, bergantung pada konteks budaya dan zaman. Struktur sosial dibentuk lebih oleh kebutuhan kontrol dan ilusi daripada realitas yang hakiki. Dan hasil dari temuannya adalah sebuah kesadaran menyakitkan bahwa makna adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk melawan absurditas alam semesta. Tipe kepribadian INTJ tidak berhenti di situ. Mereka tidak sekedar larut dalam kekosongan. Mereka menyusun ulang makna sesuai logika internalnya, menciptakan sistem nilai personal yang seringkali bertentangan dengan yang berlaku di masyarakat. Ketidakpedulian terhadap nilai sosial, bukan antisosial melainkan metasosial. Ketidakpedulian INTJ terhadap nilai sosial bukan bentuk rebellion remaja. Ini adalah hasil evaluasi sistematis terhadap kelemahan epistemologis dari sistem sosial itu sendiri. Mereka melihat bahwa norma sosial sering lahir dari kebutuhan konformitas, bukan dari logika atau efisiensi. Budaya populer mengandalkan emosi, bukan rasio. Moral publik sering dijadikan alat kontrol oleh institusi yang haus kekuasaan. INTJ memandang semua ini dari menara logikanya, bukan sebagai manusia sinis, melainkan sebagai arsitek ide yang mencari pola yang lebih otentik dan kuat. Mereka tidak membenci masyarakat. Mereka hanya melihatnya sebagai sistem yang terlalu banyak cacatnya untuk dijadikan kompas hidup. Perpaduan tiga elemen antara INTJ, nihilisme, dan nilai sosial. Gabungan ketiganya menciptakan figur yang mandiri secara intelektual karena mereka menciptakan nilai mereka sendiri. Tahan terhadap tekanan sosial karena validasi eksternal tidak memiliki otoritas atas diri mereka. Cenderung teralienasi karena mereka melihat apa yang orang lain tidak mau lihat, bahwa banyak yang kita anggap benar hanyalah kesepakatan massal yang rapuh. Hal-hal ini dapat berpotensi menjadikan mereka radikal atau visioner, karena hanya mereka yang berani meninggalkan peta lama dan bisa menggambar peta baru. Bahaya dan potensi. INTJ yang tidak menyeimbangkan dirinya dengan empati atau groundedness bisa jatuh dalam solipsisme, yakni merasa hanya dirinya yang benar. Atau bisa jatuh ke dalam kedinginan emosional, yakni kehilangan koneksi manusiawi. Atau bisa jatuh ke dalam paralisis eksistensial, yakni kondisi di mana mereka terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit hidup. Namun bila diarahkan dengan sadar, kombinasi ini bisa melahirkan pemimpin revolusioner, filsuf modern, atau arsitek masa depan, yang tidak hanya meruntuhkan sistem lama, tetapi juga membangun tatanan yang lebih rasional, visioner, dan kuat. Mereka tidak menyerah dalam menghadapi kehampaan. Tipe kepribadian INTJ memiliki struktur mental yang kuat untuk mencipta dan melakukan hal yang sistematis. Mereka menjadikan nihilisme sebagai titik nol, bukan akhir, melainkan fondasi. Bagi banyak orang, nihilisme adalah jurang. Namun bagi INTJ, itu bisa menjadi papan sketsa kosong,
ruang steril tanpa ilusi, tempat di mana mereka bebas menggambar ulang sistem makna yang lama yang telah kehilangan kredibilitasnya. Ini bukan kematian nilai, melainkan bentuk dari reboot sistem. Ketika INTJ sadar bahwa dunia tidak memiliki makna inheren, mereka juga sadar akan satu hal penting, yakni aku bebas untuk menciptakan makna sendiri. Langkah transformasinya dari kekosongan ke arsitektur ide. Pertama, mengakui dan mengintegrasikan kekosongan. INTJ tidak melawan nihilisme, melainkan mereka menelitinya, mengurai motifnya, sampai mereka memahami bahwa kehampaan hanyalah tempat tanpa desain. Bukan musuh tapi kondisi dasar. Yang kedua, menentukan nilai pribadi secara rasional. INTJ akan mulai membangun sistem nilai dari dalam keluar. Mereka akan bertanya atau mempertanyakan, apa yang benar-benar penting bagiku secara logis dan intuitif? Prinsip apa yang tahan uji dalam jangka panjang meski tanpa dukungan sosial? Hasil dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering berupa kode etik pribadi yang sangat kuat meskipun berbeda dari nilai umum. Yang ketiga, menyusun makna operasional. INTJ menyadari bahwa mereka bisa merancang makna fungsional seperti bukan karena Tuhan berkata begitu atau masyarakat mengharuskan, tapi karena itu efisien, itu memperkuat struktur jiwanya, dan itu menciptakan arah. Yang keempat, menciptakan sistem, karya, atau teori. Inilah puncaknya. INTJ yang berhasil mengubah nihilisme menjadi kekuatan akan mulai menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia bisa menulis teori baru, membangun sistem pendidikan alternatif, mendirikan perusahaan dengan filosofi antikonformis, atau menciptakan karya seni yang membongkar kepalsuan dunia sosial. Mereka tak lagi butuh validasi dari luar, karena kreasi mereka adalah pembenaran eksistensinya sendiri. Namun dalam proses mengubah nihilisme menjadi kekuatan ini, ada potensi terjadinya sebuah paradoks, yaitu paradoks kreatif, yakni menciptakan di tengah kehampaan. Ini adalah kekuatan INTJ. Mereka dapat berdamai dengan absurditas, lalu membangun tatanan yang masuk akal di atasnya. Di saat kepribadian lain menuntut makna yang turun dari langit, INTJ merancang makna buatan manusia yang lebih presisi, lebih jujur, dan lebih tahan terhadap guncangan. Teman saya si Albert Camus pernah bilang, satu-satunya cara menghadapi dunia yang tidak bebas adalah dengan menjadi seseorang yang begitu bebas hingga keberadaanmu adalah bentuk perlawanan. Dan itulah INTJ, seorang arsitek dalam reruntuhan makna. Kesimpulannya, INTJ dan kekuatan kreatif eksistensial. INTJ bukan pelarian dari kekosongan, melainkan pemandu di dalamnya. Mereka melihat dunia sebagai teka-teki tanpa petunjuk, lalu menciptakan petunjuk itu sendiri. Mereka tidak meminta makna dari dunia, melainkan mereka memberikannya. Dan karena itu nihilisme bukanlah kelemahan bagi INTJ, melainkan ladang kosong, tempat di mana mereka membangun istana logika, visi, dan makna personal yang takkan bisa tergoyahkan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.